Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini untuk memaparkan materi mengenai sistem informasi akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 yang diampu oleh Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SEMAK dan Ibu Elizabeth Putri Visandra SAMA. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Della Dwi Gita Pratama dengan NPM akhir 305, lalu ada Vyas Ravindra Kisan Pribadi dengan NPM akhir 331, lalu ada Zulfa Alilah Putri Syailendra dengan NPM akhir 343, lalu Sabrina Amelia Zulhijjah dengan NPM akhir 344, dan Hizkia Damaris Nathanael dengan NPM akhir 346. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah, kemudian melaporkan data transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama manajemen. Debit, kredit, serta pencatatan ganda. Nah, setiap transaksi itu dicatat menggunakan sistem pembukuan berpasangan di mana setiap transaksi memengaruhi minimal 2 akun dan jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Secara umum, aset dan beban itu bertambah di debit. Kemudian, untuk pendapatan, liabilitas, ekuitas itu bertambahnya di kredit. Nah, prinsip ini juga menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke, di sini ada siklus akuntansi yang dimana dimulai dari identifikasi transaksi yang di situ untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap transaksi adanya di perusahaan ya. Yang kedua ini ada jurnal. Jurnal ini untuk menentukan setiap transaksi ini ada di tempat debit ataupun kredit. Dilanjut dengan buku besar. Nah, fungsi dari buku besar ini untuk mengelompokkan setiap nama account atau nama akun yang nantinya ada di debit ataupun kredit. Dilanjut dengan adanya neraca saldo atau trial balance ya. Fungsi dari neraca saldo ini untuk mengetahui persamaan atau kesamaan ya antara di debit dan kredit. Seperti di contoh di sini ada si PT 5 Jari ya, yang dimana debit dan kreditnya ini sama dengan nominal Rp85.750.000 ya. Nah, jika neraca saldo ini ya kita mempunyai adanya kesalahan atau tidak balance ya antara debit dan kredit, itu kita tidak bisa membuat laporan keuangan. Jadi untuk membuat neraca saldo ini dipastikan ya memiliki kesamaan atau balance antara debit dan kredit. Dilanjut dengan penyesuaian. Nah, di sini untuk penyesuaian itu dari neraca saldo disesuaikan lagi dalam jurnal penyesuaian. Terus di sini ada si neraca saldo yang setelah penyesuaian ya. Itu untuk memastikan lagi keseimbangan atau kesamaan total dari debit dan kredit ya, dan memperbaiki antara kesalahan di pencatatan atau bisa memperbarui saldo akun ya di akrual atau penangguhan ya. Nah, terus di sini ada si laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menunjukkan si laba rugi dalam sebuah perusahaan ya, ataupun posisi aset dan kewajiban begitu. Dilanjut lagi ya, yang terakhir ini ada si jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini yang dilakukan dalam setiap akhir periode seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pensiutan dan piutang tak tertagih. Pensiutan merupakan proses alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Pensiutan bukanlah penilaian kembali atas nilai pasar aset, melainkan pembagian biaya secara sistematis. Biasanya menggunakan metode garis lurus. Misalnya suatu perusahaan memiliki sebuah mesin
Dengan masa manfaat 5 tahun, maka mesin tersebut tiap bulannya harganya akan berkurang atau mengalami pencutan hingga masa manfaatnya berakhir. Kemudian yang kedua ada piutang tak tertagih atau bad debts. Dicatat melalui estimasi agar laporan keuangan menyajikan nilai piutang yang realistis. Hal ini dilakukan dengan membentuk akun cadangan kerugian piutang. Setelah neraca saldo disesuaikan disusun, perusahaan dapat menyiapkan laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan juga arus kas. Nah, setelah itu dilakukan ayat penutupan untuk menutup akun nominal, pendapatan, beban, dan dividen, sehingga saldo kembali nol dan siap digunakan pada periode berikutnya. Untuk jurnal penyesuaian atau adjusting entries, nah penyesuaian ini yang seperti saya omongkan di slide sebelumnya, dia dilakukan dalam dilakukan di akhir periode untuk pengakuan pendapatan beban ya. Nah, dalam kategori penyesuaian ini ada dua. Yang pertama ini ada deferral atau penangguhan. Yang pertama itu ada si beban dibayarkan di muka, yaitu prepaid expense. Contohnya ada asuransi dan perlengkapan. Untuk penyesuaian atau nama account di dalam sebuah jurnalnya itu bebannya ada di debit, sedangkan asetnya ada di kredit. Untuk di penangguhan ini juga ada unearned revenues, pendapatan diterima di muka, jadi kasnya itu telah diterima sebelum jasa dilakukan. Untuk nama penyesuaian di jurnalnya, liabilitas ada di debit, untuk pendapatan ada di kredit. Yang kedua ini ada accrual atau dalam Indonesianya juga accrual ya. Ada si accrued revenue, pendapatan akrual untuk penyelesaian ya, nama di dalam akun atau jurnal ya. Nanti si asetnya ini ada di debit, sedangkan untuk si pendapatan ada di kredit. Dan kedua ada beban akrual ya. Contohnya ada si bunga, gaji. Dalam penyelesaian nama dalam akunnya, nanti di debitnya ini ada beban, sedangkan di kreditnya ada liabilitas, seperti itu. Nah, di jurnal penyelesaian ini juga ada penyusutan atau depreciation, yang dimana alokasi biaya aset tetap sebagai beban selama masa manfaatnya. Nah, ini ada sebuah kasus atau contoh soal perusahaan membeli mesin seharga 50 juta dan umur manfaatnya tuh ada 5 tahun. Untuk nilai residunya ada 0 rupiah. Nah, untuk depresiasi per tahunnya untuk harga membeli mesin tadi ada harga 50 juta ya. Dibagi 5 tahun. Jadi untuk totalnya 50 juta dibagi 5, ini setiap per tahunnya nanti mengeluarkan 10 juta. Nah, dalam account nanti dalam jurnalnya ini ya, dalam jurnal dimasukkannya nih ada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, untuk debitnya ada di beban penyusutan, sedangkan kreditnya ada di akumulasi penyusutan. Terus di sini ada perlengkapan ya atau supplies, barang yang dibeli untuk dipakai dalam kegiatan perusahaan, tapi tidak langsung habis. Saat selesai dibeli itu nggak langsung habis. Jadi nanti di akhirnya bisa jadi beban ya, karena kalau kita beli sebuah perlengkapan ya, pastinya itu dia akan habis. Contoh dalam perlengkapan di sebuah perusahaan itu ada pulpen, ATK, kertas printer, atau tinta printer, itu juga bisa. Beban bunga atau accurate interest expense, yaitu bunga yang timbul karena seiring berjalannya waktu meskipun belum dibayar. Rumus dari beban bunga itu sendiri yaitu nilai nominal dikali dengan tingkat bunga tahunan dikali dengan waktu dalam satuan tahun.
Tujuan dari penyesuaian beban bunga itu sendiri yaitu untuk mengakui beban sesuai dengan periode terjadinya dan menentukan laba bersih secara realistis dan menyajikan kewajiban secara wajar atau menyajikan kewajiban secara sebenarnya dan yang fakta yang terjadi. Penulisan dari jurnal beban bunga itu sendiri, di debit ada beban bunga dan di kredit ada utang bunga. Selanjutnya, ada gaji dan upah terhutang atau accurate salaries and wages, artinya gaji karyawan yang sudah menjadi hak karyawan menjadi beban perusahaan tetapi belum dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Tujuan dari penyesuaian gaji dan upah terhutang atau accurate salaries and wages yaitu untuk mengakui beban pada periode yang tepat, menunjukkan kewajiban perusahaan yang sebenarnya yang harus dibayar oleh perusahaan dan menerapkan prinsip akrual. Penulisan jurnal gaji dan upah terhutang yaitu di debit ada beban gaji dan upah, di kreditnya ada utang gaji dan upah. Di sini ada si hutang macet atau piutang tertagih ya. Nah, jumlah utang yang dipinjamkan atau jasa yang telah diberikan secara kredit namun ya diperkirakan akan pernah dibayar oleh pelanggan. Nah, untuk di hutang macet atau piutang tertagih ini bertujuan untuk mencegah aset piutang dinilai terlalu tinggi ya dan mencegah beban dicatat terlalu rendah. Untuk si penulisan penyesuaian di jurnal ada si beban piutang tak tertagih ini ada di debit seperti itu. Selanjutnya ada neraca percobaan disesuaikan atau adjusted trials balance. Apa sih yang dimaksud dengan adjusted trials balance itu sendiri? Yaitu neraca yang disusun setelah jurnal penyesuaian dicatat dan semua akun diposting ke buku besar sebagai dasar penyusunan dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan untuk neraca. Tujuan dari penyesuaian neraca percobaan disesuaikan atau adjusted trials balance itu sendiri yaitu yang pertama tujuannya untuk membuktikan keseimbangan antara debit dan kredit. Yang kedua, menjamin data laporan keuangan telah disesuaikan dan menjadi sumber utama penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, ada menyiapkan laporan keuangan atau preparing financial statement. Tujuan dari penyesuaian preparing financial statement itu sendiri yaitu untuk menyusun laporan keuangan dari neraca percobaan yang telah disesuaikan dan menyusun jurnal penutup atau closing entries. Menyiapkan laporan keuangan atau preparing financial statement, tujuan penyusunannya yaitu untuk menyusun laporan keuangan dari neraca percobaan yang telah disesuaikan dan menyusun jurnal penutup atau closing entries. Urutan penyusunan laporan keuangan yaitu yang pertama laporan laba rugi atau income statement, yang kedua ada laporan laba ditahan atau return earned statement, dan laporan posisi keuangan atau neraca atau disebut statement of financial position atau balance sheet. Yang pertama ada laporan laba rugi yaitu sumber data diambil dari akun pendapatan dan beban. Rumus laporan laba rugi tersebut yaitu pendapatan dikurangi total beban sama dengan laba bersih atau rugi laba. Tujuan dari laporan laba rugi itu sendiri yaitu menunjukkan kinerja perusahaan selama periode tertentu dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya ada laporan laba ditahan, yaitu sumber data diketahui dari saldo laba ditahan awal, laba bersih dari laporan laba rugi, dan dividen. Rumus laporan laba ditahan itu sendiri yaitu laba ditahan awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dividen sama dengan laba ditahan akhir. Tujuan laporan laba ditahan yaitu untuk menunjukkan akumulasi laba perusahaan, menunjukkan laba yang telah dibagikan ke pemilik dan menunjukkan bagian ekuitas perusahaan. Dan yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu sumber datanya diketahui dari akun permanen seperti aset, kewajiban, ekuitas,
ekuitas itu dari modal ditambah laba ditahan. Strukturnya set sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menunjukkan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, menunjukkan struktur pendanaan perusahaan, dan menunjukkan keseimbangan persamaan akuntansi. Selanjutnya ada entry penutupan atau closing entries, yaitu jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara dan memindahkan saldo ke akun permanen. Tujuan dari entry penutup itu sendiri yaitu untuk mengosongkan akun sementara, menyiapkan akun untuk periode berikutnya, dan memindahkan laba atau rugi ke laba ditahan. Dan yang terakhir untuk menjaga kesinambungan laporan keuangan antar periode. Jenis akun dalam entry penutupan atau closing entries yaitu ada akun sementara dan akun permanen. Akun sementara adalah temporer akun. Ini adalah akun yang ditutup, yaitu akun pendapatan, akun beban, dan dividen. Akun permanen atau permanen akun, ini akun yang tidak ditutup, yaitu ada akun aset, kewajiban, modal, dan laba ditahan. Urutan entry penutup harus sistematis dan wajib urut dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Penulisan jurnalnya yaitu di debit ada pendapatan dan di kreditnya ada ikhtisar pendapatan. Yang kedua, menutup akun beban. Di debitnya ada ikhtisar pendapatan, di kreditnya ada beban-beban. Yang ketiga, menutup laba bersih ke laba ditahan. Jika laba, di debitnya ada ikhtisar pendapatan dan di kreditnya ada laba ditahan. Jika rugi, di debitnya ada laba ditahan dan di kreditnya ada ikhtisar pendapatan. Nah, yang terakhir, yang keempat ada menutup dividen. Menutup dividen, penulisan jurnalnya di awal di debitnya ada laba ditahan dan di kreditnya ada dividen. Ada pemostingan entry penutup atau posting closing entries. Proses dari posting closing entries yaitu yang pertama, entry penutup diposting ke buku besar. Yang kedua, akun sementara dikurangi saldo sama dengan 0. Yang ketiga, dibuat garis bawah ganda sebagai tanda penutup akun. Selanjutnya, ada neraca percobaan setelah penutupan atau post closing trial balance, yaitu neraca saldo yang disusun setelah jurnal penutup. Di dalam neraca percobaan setelah penutup atau post closing trial balance ini hanya berisi akun permanen atau real, aset, kewajiban, modal, dan laba ditahan. Tidak memuat pendapatan, beban, atau dividen. Tujuan dari neraca setelah penutupan atau setelah closing entries yaitu untuk membuktikan debit itu sama dengan kredit setelah dilakukan penutupan atau tidak, seimbang atau tidak. Yang kedua, memastikan hanya akun permanen yang tersisa. Yang ketiga, menjadi saldo awal periode berikutnya. Selanjutnya ada pembalikan entry atau reversing entries. Ini merupakan jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara dan memindahkan saldo ke akun permanen. Adapun akun sementara yang akun ditutup yaitu ada pendapatan, beban, dan dividen. Kemudian ada akun permanen yang akun tidak tutup yaitu merupakan aset, kewajiban, modal, dan laba ditahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Laporannya ini ada 4, yaitu ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan juga laporan jurnal penutup. Yang pertama ada laporan laba rugi, yaitu laporan yang berisi akun-akun pendapatan, beban, laba kotor, dan juga laba bersih dari aktivitas operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada laporan laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan sebagian dari laba bersih yang biasanya digunakan untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau biasa disebut sebagai dividen. Atau juga biasanya laba ditahan ini digunakan untuk kepentingan lain seperti ekspansi usaha, investasi,
ataupun sebagai kas cadangan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Suatu perusahaan memiliki laporan posisi keuangan atau neraca dengan tujuan agar dapat melihat berapa persediaan barang yang masih dimiliki untuk dijual nantinya. Kemudian yang keempat ada laporan jurnal penutup. Bertujuan menolakkan saldo pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive agar siap digunakan pada periode berikutnya. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. Perbedaan utama antara akuntansi berbasis kas dan akrual ini terletak pada pengakuan pendapatan dan bebannya. Untuk akuntansi berbasis kas, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi hanya pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat hanya saat uang tunai dibayarkan. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat pada saat pendapatan tersebut diperoleh, sehingga pendapatan dicatat ketika suatu produk atau jasa diserahkan kepada pelanggan dengan harapan uang akan dibayarkan di masa depan. Demikian pula pengeluarannya dicatat sebelum uang tunai dibayarkan. Yang terakhir ada kertas kerja. Nah, penggunaan kertas kerja ini membantu perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan secara lebih tepat waktu. Dengan kertas kerja juga, perusahaan tidak perlu menunggu hingga melakukan jurnal dan posting entry penyesuaian dan penutupan. Nah, kertas kerja ini itu tidak menggantikan laporan keuangan. Sebaliknya, kertas kerja itu alat informal untuk mengumpulkan dan mengurutkan informasi yang dibutuhkan untuk laporan keuangan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.